Bahas Black Clover chapter 347. Inilah pelaku pembantaian klan Yami. Lama banget aku nggak review Black Clover. Terakhir tuh chapter 345 apa chapter 344 gitu. Jadi karena waktunya itu sering bentrokan, gak cocok, dan tahu-tahu udah terlalu lama ya, akhirnya aku putuskan buat gak nge-review. Dan baru bisa mereview chapter 347 sekarang. Itu aja telat, mana minggu depan kayaknya Black Clover libur lagi. Udahlah, kita langsung aja membahas chapter ini, dimana akhirnya kita mengetahui siapa pelaku di balik tragedi pembantaian klan Yami. Chapter ini berjudul Kenyataan di Balik Kebohongan. Cerita kali ini dibuka dengan gambar yang bagus banget, dengan semua naga berkepala 5 telah dikalahkan oleh para Seven Ryuzen. Di sini Ichika teringat dengan apa yang Ryuya katakan, bahwa mereka membutuhkan kekuatan Asta dalam perang kali ini. Tapi Ichika merasa Asta sudah tidak dibutuhkan lagi karena naga berkepala 5 ini sudah kalah. Tapi sayangnya hal ini tuh malah membuat Ichika sedikit lengah, karena tiba-tiba Sister Lily ini sudah berada di samping Ichika dan dia berkata, "Wah, kira-kira kalian yang sekarang bisa menghindari ini apa tidak ya?" Tiba-tiba muncul sesuatu di dekat para Seven Ryuzen, dan paladin yang ini yang kayaknya bernama Hit ya, bersama Sister Lily mengeluarkan sihir gabungan Ice X Special Magic Infinite Glacier, di mana muncul es yang sangat tajam dalam ukuran raksasa dari banyak titik, yang mana jurus ini langsung menumbangkan para Seven Ryuzen sampai luka parah. Hit berkata, serangan dari segala penjuru ini tidak bisa dihindari. Inilah serangan dengan efisiensi terbaik. Ichika pun juga terluka parah. Dia di sini lalu berkata, skala kekuatan sihir mereka sangat tidak normal. Di samping Ichika, Keisukaku ternyata masih punya tenaga untuk melawan. Ini dia lawan yang sepadan dengan tarian pedangku. Tapi Keisukaku berhenti dan melihat paladin si pengguna Beast Magic ini yang bernama Yuru. Keisukaku semakin bersemangat. Selanjutnya apa lagi? Ayo maju sini. Yuru tiba-tiba mengeluarkan Beast Magic Boogeyman yang kemudian berwujud sebagai kodok yang sangat besar tepat di depan Keisukaku. Di luar dugaan ya, Keisukaku yang sadis dan brutal ini itu ternyata takut melihat kodok dan dia malah gemetaran sendiri. Ichika bingung dengan apa yang terjadi. Yuru di sini menjelaskan ternyata Boogeyman ini adalah sihir berupa sebuah makhluk yang mampu mengambil wujud dari ketakutan di dalam bawah sadar musuhnya. Dan tiba-tiba di depan Ichika, Boogeyman ini berubah lagi, berubah menjadi ayah Ichika. Ichika kaget kenapa yang muncul adalah sosok ayahnya. Di sini Ichika juga baru sadar ya, ternyata memang benar bahwa saat Ichika kecil, ayahnya yang sering menyiksa Ichika ini bisa menimbulkan rasa takut yang berada di dalam hati Ichika. Tapi aku yang sekarang tak akan kalah dari tipuan selevel ini. Tiba-tiba di saat Ichika akan menyerang, sesuatu muncul di pikirannya. Ichika melihat ayahnya yang sedang marah karena perang ini tidak kunjung datang. Dia mengutuk para klan Yami yang sudah terbuai dengan kedamaian. Ini orang tua hawanya pengen perang mulu ya. Ternyata ini adalah ingatan Ichika saat masih kecil. Suatu ketika, ayah Ichika ini berkata pada Yami Sukehiro, kakaknya Ichika, bahwa dia akan membangkitkan kejayaan klan Yami dengan kekuatan mereka. Tapi di sini Yami itu tidak mengerti apa maksud ayahnya. Ayah Ichika lalu mengeluarkan sebuah pil hitam yang bernama pil jiwa iblis. Dia berkata, kau harus minum pil jiwa iblis ini. Nafsu membunuhmu akan meledak-ledak dan membangkitkan kekuatan Yoryokumu yang terpendam selama ini. Ini adalah obat warisan klan kita. Dan ayah Yami memaksa Yami untuk meminum pil jiwa iblis ini. Tapi tiba-tiba Ichika datang dan menyaksikan hal ini. Dan sayangnya Ichika juga dipaksa untuk meminum pil jiwa iblis ini oleh ayahnya. Kurasa kau juga perlu minum ini. Dengan begitu orang sepertimu akan berguna meski hanya sedikit. Lalu tiba-tiba dari sudut pandang Ichika kita melihat para warga berlari memohon ampun kepada Ichika. Lalu kita juga melihat Yami yang gemetaran dan pemandangan mayat manusia bergeletakan. Yang ternyata pelaku dari pembantaian ini adalah Yami Ichika sendiri. Aduh ya Allah. Di saat terakhir ya, ironisnya adalah ayah Ichika yang selalu membenci Ichika malah berkata, ternyata kau punya kekuatan seperti ini. Kau memang anakku Ichika. Aduh ya Allah, tragis banget men. Lalu tiba-tiba ingatan lain muncul di mana Ryuya berkata, kalau ku beritahu kenyataan tragis ini pasti akan terlalu menyakitkan untuk Ichika. Yang mana itu berarti pemandangan di mana Yami itu memegang pedang di tengah-tengah mayat ini mungkin saja adalah Yami yang membuat seolah-olah
bahwa yang menghabisi klan Yami adalah dirinya sendiri demi melindungi Ichika. Ichika syok saat mengingat hal ini dan dia tidak bisa percaya bahwa dialah yang telah membantai klannya sendiri. Dia jadi bimbang, kalau benar begitu, terus dendamku selama ini pada kakak untuk apa? Ichika lalu terpentar karena serangan Boogeyman yang menyerupai ayahnya ini. Dan di saat yang sama, Seven Ryusen yang terluka parah ini berusaha untuk bangkit lagi. Kami adalah para pelindung negeri ini. Kami masih belum kalah. Sister Lily lalu berkata, tidak apa-apa. Lagi pula nanti kalian akan dianugerahi kesejahteraan dan perdamaian yang sesungguhnya oleh Tuan Lucius. Jadi untuk saat ini beristirahatlah dengan tenang. Dan naga berkepala 5 pun hidup lagi guys. Aduh, anjir, ini kuat banget kekuatannya. Ini kekuatannya si naga berkepala 5 atau karena Paladin ya? Para Seven Ryusen benar-benar terkejut melihat hal ini. Sedangkan Ichika, dia itu masih galau dengan pikirannya sendiri. Dia berusaha menguatkan pikirannya karena masih dalam pertarungan. Aku sudah menjadi kuat. Setidaknya kukira aku bukan lagi orang lemah. Tapi ternyata aku masih sangat lemah. Dan saat Boogeyman ini berada di depan Ichika dan hampir menebaskan pedangnya, Ichika melihat bayangan kakaknya Yami Sukehiro saat melindunginya dulu dari ayahnya. Tapi ternyata itu adalah Asta yang datang dan berkata, mau apa kau pada penyelamat jiwaku? Dan chapter ini selesai. Wah, mantap. Chapter ini benar-benar bagus banget karena sudah memberikan kita jawaban dari misteri siapa pembantai klan Yami. Ada beberapa poin yang bisa kita bahas di sini. Pertama, di sini akhirnya kita mengetahui ya bahwa Ichika lah pembantai klan Yami yang sebenarnya dan Yami yang harus menanggung dosa itu demi Ichika. Mirip Itachi ya si Yami Sukehiro ini, bedanya yang bantai adiknya sendiri. Di sini aku tertarik dengan pil jiwa iblis yang diminum Ichika dan Yami Sukehiro. Aku jadi kepikiran, pil jiwa iblis ini awalnya dari mana ya? Aku pernah dengar sebuah teori bahwa klan Yami ini sebenarnya dulunya bersekutu dengan iblis. Karenanya mereka memiliki jiwa membunuh dan bertarung yang sangat besar. Dan iblis yang dimaksud dalam teori ini adalah iblis yang juga muncul di negeri sihir. Bagaimana jika teori ini benar? Dan pil iblis ini berasal dari iblis yang sebenarnya. Makanya namanya pil iblis. Dan kalau misalnya klan Yami itu punya hubungan dengan dunia iblis, wah kayaknya seru nih. Dua, hal yang menarik adalah kekuatan Ichika dan Yami ini sama-sama memiliki elemen kegelapan. Ichika bisa mengeluarkan aura kegelapannya tanpa menggunakan gulungan makimononya. Sedangkan Yami juga mempunyai grimoire kegelapan. Bagaimana jika Yami Sukehiro ini sebenarnya juga bisa mengeluarkan kekuatan kegelapannya bahkan tanpa menggunakan grimoire? Dan jika memang begitu, itu berarti sejak awal kekuatan kegelapan dari Yami dan Ichika memang berasal dari tubuh mereka sendiri. Dan jika kalau memang begitu, apakah sumber kekuatan ini muncul adalah efek samping setelah mereka meminum pil jiwa iblis ini? Tiga, akhirnya Asta ikut bertarung, yang mana dia sebelumnya kan sedang diminta Ryuya untuk menyelesaikan latihannya bersama Yosuga dan Fujio. Dengan Asta yang berada di sini, itu berarti latihannya sudah selesai. Kira-kira kekuatan baru apa yang sudah didapatkan oleh Asta setelah mempelajari Yojutsu dan Yoryoku yang digabungkan dengan anti-magicnya? Apakah Asta akan mendapatkan form Union mode yang baru? Atau mungkin disclaimer dulu, ini aku cuma ngarang ya. Jadi gini, kegalauan Asta sebelum bertemu dengan Ryuya adalah dia itu takut dia tidak bisa bertambah kuat. Padahal kan dia sudah mempunyai Union mode yang juga sangat kuat. Jadi mungkin saja bayanganku kekuatan baru Asta ini akan berbeda dengan Union mode. Bagaimana jika Libe akan berubah menjadi senjata? Berbeda dengan biasanya, Libe itu kan biasanya meminjamkan kekuatannya kepada Asta. Aku rasa akan epic banget jika Libe juga ikut bertarung tapi berubah wujud menjadi senjatanya Asta. Pedang baru yang dilapisi Yojutsu mungkin? Ya tapi aku cuman ngarang aja. Nah, itu adalah pembahasan chapter 347 dariku. Seperti biasa guys, teori, tanggapan, komentar silahkan drop di bawah.